Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Budian karena telah memberikan saya waktu untuk presentasi pada pertemuan pagi hari ini. Oke, langsung saja. Jadi yang akan saya presentasikan pada pagi hari ini yaitu berjudul The Exploration History of Islamic Civilization. Nah, baik teman-teman. Mungkin sebagai prolognya, kita masuk ke penjelajahan dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak riwayat-riwayat Al-Quran, dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang penjelajahan. Nah, salah satunya yang saya ambil yaitu Quran Surah Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi, Huwaladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Oke, mungkin itu tadi menjadi prolog. Hal yang selanjutnya saya akan jelaskan tentang terbentuknya Angkatan Laut Islam. Jadi sebelum nanti pada abad pertengahan dan selanjutnya, mungkin kita lihat dulu nih gimana sih pertama kali Angkatan Laut Islam itu terbentuk. Yang pertama merupakan masukan atau saran dari Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Suriah. Nah, jadi pada Al-Kisah, Khalifah Umar mengangkat Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Suriah. Dalam menjalankan perannya, Muawiyah ini mampu membendung pasukan Bizantium di daerah perbatasan kekhalifahan. Nah, akan tetapi sosok berjuluk Abu Abdurrahman itu menyadari ancaman terbesar justru datang dari lautan. Dan pertahanan muslimin di kawasan pesisir itu masih lemah, tidak sebanding dengan armada tempur Bizantium. Kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan mengusulkan kepada Umar agar kekhalifahan segera membangun angkatan laut. Dalam suratnya beliau berargumen bahwa kaum muslimin itu tidak bisa terus-menerus mengandalkan pergerakan pasukan di daratan. Memang orang-orang Arab itu piawai bertempur di daratan. Nah, akan tetapi mereka akan mundur, teratur atau berpencar ke gurun apabila musuh itu mendesak. Nah, akan tetapi, keinginan Muawiyah ini ditolak oleh sang khalifah. Al-Faruq beralasan orang-orang Arab itu tidak bisa bertempur di lautan. Dalam buku biografi karya Ali Muhammad Asy-Syalabi disebutkan jawaban Umar terkait usulan itu, demi zat yang mengutus Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran, tidak akan pernah kuizinkan seorang muslim berperang di lautan. Demi Allah, seorang muslim lebih kuinginkan keselamatannya daripada semua yang dimiliki Bizantium. Jadi berhentilah dengan saranmu itu. Lalu, yang kedua ini direalisasikan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, namun Utsman ini sekedar memperbolehkan Muawiyah untuk membangun serangan via jalur laut secara sukarela. Jadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjulukan pemilik dua cahaya ini cenderung mempertimbangkan masukan Muawiyah. Bagaimanapun, si sang khalifah tidak langsung menyetujuinya. Sebab dengan mengizinkan Muawiyah berarti ia telah menyalahi kebijakan Umar dan merusak janjinya dahulu sewaktu dibaiat. Nah, maka dari itu Utsman hanya sekedar memperbolehkan Muawiyah untuk membangun angkatan lautan muslimin secara sukarela. Artinya pasukan muslimin itu tidak sampai diwajibkan, melainkan hanya diperbolehkan apabila ada yang berminat mengikutinya. Dengan kebijakan itu, inisiatif sang gubernur Suriah pun mulai diwujudkan. Nah, akhirnya terbentuklah armada yang pertama dalam sejarah Islam. Oke, kita lanjut karena tadi kita udah menceritakan tentang bagaimana sih armada lautan muslim pertama terbentuk. Nah, sekarang kita mulai nih ke abad yang lebih pertengahan. Dan salah satu tokoh yang terkenal itu Laksamana Zheng He. Biografi singkatnya, Zheng He atau Cheng Ho lahir pada tahun 1371 dengan nama Ma He. Merupakan keturunan bangsa Hui. Nah, nama Ma itu kalau di Indonesianya itu kayak Muhammad kurang lebih. Bangsa Hui ini merupakan bangsa muslim minoritas di Cina dan merupakan keturunan bangsawan Persia dan beliau sudah mahir bahasa Cina semenjak
dan Arab semenjak kecil. Oke, kita lanjut. Gimana sih awal mulanya Laksamana Cheng Ho itu akhirnya bisa menjadi Laksamana? Yang dimana sebelumnya ini beliau itu hanya rakyat biasa. Singkat ceritanya, pada usia 11 tahun, Cheng Ho atau Mahe ini dibawa oleh dinasti Ming untuk menjadi Kasim. Nah, Kasim itu kayak pembantunya raja dan ratu. Dan pada waktu itu beliau langsung melayani Raja Zudi. Nah, ketika beliau melayani Raja Zudi ini, beliau banyak belajar tentang teknik perperangan, bernegosiasi, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya Laksamana Cheng Ho menjadi abdi negara yang tangguh dan diberikan julukan Sanbao. Nah, Sanbao itu artinya tiga permata. Begitu mulianya beliau sampai patung-patung beliau tuh banyak tersebar dan salah satunya ada di Indonesia, yaitu yang tertinggi itu di Semarang. Oke, selanjutnya penjelajahan Laksamana Cheng Ho. Jadi penjajahan Laksamana Cheng Ho itu dimulai pada tahun 1405 sampai 1433 dan itu ada 7 penjajahan kurang lebih. Dan ini mapnya ya, mungkin di sini kurang jelas teman-teman. Tapi teman-teman bisa nyari di Ensiklopedia Britannica, dia di situ benar-benar sangat jelas banget per tahunnya dijelaskan, kemana itu ya beliau kemana itu sangat dijelaskan. Tapi di sini saya ambil secara keseluruhan aja teman-teman. Nah, untuk melakukan penjelajahannya, Cheng Ho ini dalam perjalanan ditemani oleh Hou Sein dan Wang Qinghung. Tujuan dilakukannya 7 penjelajahan ini ada berbagai macam. Ada untuk melakukan diplomasi, penemuan ilmiah, dan pencarian permata, mineral, tumbuhan, hewan, dan obat-obatan. Selain itu, tujuannya juga meningkatkan pengetahuan navigasi dan kartografi dunia. Kemudian yang kedua, memiliki keinginan untuk menunjukkan kepada semua negara asing bahwa Cina itu adalah kekuatan-kekuatan budaya dan ekonomi terkemuka. Dan yang ketiga, memperlihatkan kapal-kapal Cina yang sangat besar dan itu akan meningkatkan prestasi dari negara Cina itu sendiri. Nah, perjalanan Laksamana Cheng Ho sendiri itu 92 tahun lebih awal dibandingkan penjelajahan yang dilakukan oleh Vasco da Gama. Dan 87 tahun lebih awal dibandingkan perjalanan yang dilakukan oleh Christopher Columbus. Jadi kalau misalnya Vasco da Gama itu bisa dilihat itu mulainya pada tahun 1497 dan kalau Christopher Columbus itu mulainya pada tahun 1492. Ini gambaran tentang seberapa besar sih kapal yang digunakan oleh Laksamana Cheng Ho. Perbandingannya seperti ini. Jadi panjangnya itu 136 meter dan lebarnya itu 56 meter. Atau kalau diperhitungkan 5 kali lebih besar dibandingkan kapal yang digunakan oleh Christopher Columbus. Jadi ini salah satu kapal Christopher Columbus. Jadi ini, nah ketika beliau berlayar itu ada 62 kapal yang besar menyertai. Dan uniknya kapal tersebut dibangun oleh mereka tanpa besi, melainkan dari sambungan kayu. Dan ketika kapal itu mengarungi lautan, itu seperti rumah karena saking besarnya. Dan ketika layarnya dibentangkan itu bisa dibilang seperti awan besar di langit. Dan Cheng Ho sendiri meninggal pada penjelajahan terakhirnya, yaitu pada tahun 1433. Dan semenjak itu setelah Cheng Ho meninggal dan beberapa tahun setelahnya, masuklah era Konfusianisme. Di era Konfusianisme ini melarang pelayaran menggunakan kapal multitian. Jadi kapal-kapal besar itu dilarang berlayar lah intinya. Seperti itu. Dan pada akhirnya dunia kehilangan angkatan laut terbesar dalam sejarah yang pernah memiliki 3.500 kapal. Bahkan kalau nggak salah Angkatan Laut Amerika Serikat saja sampai saat ini sekitaran 495 sampai 500-an armada. Jadi 7 kali lipat lebih banyak dari Amerika Serikat pada saat ini. Nah, di sini saya coba untuk mengambil sudut pandang lain, yaitu Islam dan benua Amerika yang menurut Dr. Yusuf ini sebenarnya penjelajah Muslim telah menjejakkan kakinya lebih dulu di benua Amerika 5 abad sebelum Columbus, yaitu perjalanan Abu Al-Hasan Ali bin Al-Husain Al-Mahmudi yang mencatat ekspedisi yang bertolak dari Palos. Nah, Palos ini tuh
tempat yang sama ketika Columbus itu mulai perjalanannya. Jadi tempat itu bentuknya kayak pelabuhan gitu, pelabuhan Palos namanya. Dalam bukunya Mu'ruj Ad-Dahab wa Ma'adin Al-Jauhar, kemudian juga 889 orang navigator muslim Has bin Said bin Aswad dari Cordoba berlayar menyeberangi Laut Atlantik dan mencapai tanah asing. Tanah asing ini disebut-sebut sebagai benua Amerika itu sendiri. Teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dan presentasi dari saya mengenai penjelajahan samudera yang dilakukan oleh kaum muslim. Berikut sumber-sumber literatur yang saya baca, semoga yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata yang saya sampaikan, karena kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.